kerasa. Soalnya saya tidur miring gini kan. Mm. Lah, ini ada tangan sini. Lah, ini tangan siapa? Gitu pikir saya. Mm. Saya pegang tuh gini. Lah kok tulang semua, Mas? Waduh, Waduh, iya. saya pelan-pelan oleh nggak ada orang, Mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tentunya bersama suara horor. Wow. Oke, kali ini Suara Horor mengadakan acara baru, yaitu podcast horor, yang mana saat ini kami kedatangan narasumber yang mana beliau telah mempunyai pengalaman mistis, kejanggalan-kejanggalan. Dia bekerja di kandang ayam atau ABK lah ya. Beliau sering digoda oleh makhluk-makhluk halus. Bagaimana ceritanya? Dengan siapa, Mas? Dengan Muhammad Haliman. Dengan Muhammad Haliman. Ya, Mas Haliman, ini pengalaman baru untuk di dunia mistis apa bagaimana? Kalau untuk dunia mistis sendiri memang bukan hal baru ya. Bukan hal baru ya? Apalagi seperti saya kan tinggalnya di desa kan, Mas. Iya, iya. Jadi kan masih perkampungan itu kan Masih untuk kental dengan masalah mistis. mistis masih kental. Dan untuk masalah hal mistis sendiri yang mau saya ceritakan sekarang ya, Iya. ini berawal dari sekitar tahun 2017 kemarin. Sebelumnya itu dapat info apa tidak, Mas? Tempat itu bahwa sering terjadi kejanggalan atau mistis yang sering mengganggu pekerja di kandang itu, Mas? Nah, untuk pertama, saya dari lulus SMA itu kan berhenti kan tidak lanjut kuliah sebentar cuma berhenti tengah jalan, lalu saya ditawari kerja sama kakak saya sendiri Iya. yang sekarang sudah almarhum. Nah, kebetulan kakak saya itu bisnisnya di ayam boiler. Nah, dari awal disitulah saya ikut kakak saya kerja di sana. Iya. Cuma di sana itu masalah kejanggalan ada. Kata Cuma Masnya jenengan. enggak, saya sendiri yang ngalami itu kejanggalan itu ada, tapi tidak seberapa kalau menurut saya gitu. Soalnya bedanya antara spot yang pertama saya kerja dengan yang akan saya ceritakan ini jauh, Mas. Bedanya Jadi itu sebelumnya jauh. Mas sudah bekerja di mana? Di punya mas saya itu Oh, itu tapi belum ada hal-hal yang mistis gitu ya, Mas? ada, cuma tidak seberapa kalau saya. Tidak terlalu seram. Soalnya bedanya itu kalau punya mas saya itu ada sekitar 4 kandang. Jadi otomatis yang kerja itu kan ada 4 orang, jadi rame gitu. Nah, di sana saya pengalaman itu untuk mencukup masalah ayam boiler saya cukup mumpuni karena sekitar 4 tahunan lah saya Ada ilmu lah yang dia kerja dari mas itu. Nah, setelah saya menikah, saya kan berhenti. Saya berhenti karena alasan yang pertama itu kan kalau kerja ayam itu kan tidak ada di rumah, Mas. Jadi harus menetap di sana selama sekitar 40 hari lah. Bisa pulang cuma sebentar-sebentar saja. Jadi saya
memutuskan untuk berhenti dan coba cari kerjaan yang lain. Nah, kebetulan setelah saya berhenti sekitar 1 tahun lah vakum di dunia ayam itu, saya dapat tawaran dari saudara saya juga yang mana memang punya usaha ayam boiler. Lah kenapa saya ditawari? Karena saya memang punya modal ilmu lah Mas ya. Iya. Saya pikir-pikir, dah kebetulan pada saat itu anak saya masih umur sekitar 2 bulan lah Mas, masih 2 bulan. lucu-lucunya ya. Iya. Masih banyak butuh dana lah untuk beli-beli ini itu ya Mas. Saya coba pikir-pikir, lah kebetulan pada saat itu saya nggak punya kerja selain kerja tani, kerja sampingan lain saya nggak punya. Sedangkan Masnya kan tahu kan kalau masalah tani itu kan harus nunggu sekitar 3-4 bulan. Saya butuhnya kan penghasilan tambahan. Akhirnya saya sanggupi tuh kerja itu ya Mas. Iya. Nah, dan kebetulan saya kaget. Kagetnya itu pas nyampe di lokasi, sebenarnya kan saya nggak tahu, nggak survei dulu masalah kandang ayamnya itu loh. Setelah saya survei ternyata sendirian Mas. Oh sendirian? Nggak ada kandang lain. Nah, dan otomatis yang mungkin teman-teman yang nggak tahu masalah kandang ayam kan, kalau ayam boiler itu 90% kan memang jauh dari pemukiman. Iya. Memang jauh dari rumah. Kan bau itu Mas. Alasan utama ya memang karena bau. Pas kerja itu pas malam apa ya? Oh, bulan puasa Mas. Nah, saya sanggup itu karena bulan puasa, nanti kan sekitar 1 bulan lagi kebutuhan masalah hari raya kan. Akhirnya saya kerjalah ikut. Pertama sekitar jam berapa ya? Habis taraweh lah. Saya meluncur tuh ke lokasi ya. Iya. Sendirian. Loh, kok sendirian kandangnya aku cuma 1 gitu. Pikiran saya. Tapi saya nggak pikiran kemana-mana karena lokasi itu menurut saya kan mungkin tidak angker lah. Dan kenapa 90% kandang ayam itu angker itu karena setelah panen, proses panen sekitar 40 hari dari umur 0 sampai 40 hari kan panen. Habis itu kan cuti Mas. Oh cuti juga. Cuti. Jadi sekitar dari panen pertama baru isi lagi itu cuti paling paling bentar itulah 15 hari. Jadi selama 15 hari itu kandang itu kosong, nggak berpenghuni, ya kadang lampunya juga dimatikan. Nah selama itu Mas masih di kandang itu pas sudah pulang ke rumah? Ketika sudah nunggu 12 hari datang lagi, Masnya pulang apa masih di kandang itu Mas? Ya pulang lah Mas. Pulang ya. Jadi pas pertama saya kerja masuk tuh ya. Nah, lalu ada tuh saudaranya yang punya kandang itu loh, bos saya lah. Saudaranya itu datang. Lu bincang-bincang lah masalah kerjaan. Sekitar jam 11 mungkin udah ngantuk ya. Dia tuh pamit pulang. Nah, sebelum pulang dia ngomong kayak gini ke saya, Mas. Kalau sebenarnya yang kerja di sini tuh banyak dari dulu, ganti-ganti terus. Lah, kenapa gitu saya kan tanya. Ya karena di sini itu terkenal angker. Walah. Nah, setelah dengar kata angker, saya pun juga merinding lah. Kebetulan di sini kan sendirian. Nah, yang jaga memang angker kenapa gitu? Soalnya di sini itu terkenal ada sosok perempuan rambut panjang, dan di sini tuh ayamnya tuh jarang gol Mas. Maksudnya jarang gol, jarang hasil. Jarang hasil ya. Ya karena mungkin karena gangguan itu. Nah, setelah mendengar itu Masnya mau lanjut apa bagaimana? Yang pertama saya grogi lah Mas, masalah hantu itu.
Tapi gimana lagi, masalah keuangan mungkin ya, karena tidak ada orang yang kuat, tidak ada orang yang berani, itu semua tergantung keadaan sebenarnya. Jadi kenapa saya berani, kenapa saya kuat jalan itu, karena keadaan. Sebenarnya saya juga penakut. Oh. Kenapa? Jadi karena keadaan itulah yang membuat saya berani. Saya jalani hari pertama enak mas, malam pertama itu ya jalani seperti biasa lah. Nah kalau pertama itu nggak ada hal mistis ya mas? Yang nggak ada mas. Jadi kalau ayam boiler itu ya mas, yang pertama, kalau ayam masih umur 0 sampai sekitar 15 hari, itu kan ayam masih diseket mas di dalam itu mas, nggak langsung full kandang kan. Masih diseket, jadi di tengahnya itu dikasih apa ya, diseket itu supaya bagaimana mas? Untuk kehangatan mas ayam. Supaya hangat, cepat besar gitu loh. Kalau langsung didar semua kandang kan nyemplung mas, ayamnya kan kecil-kecil mas. Jadi ditingkat berarti kandangnya ya mas? Iya. Nah gitu sekitar 3 hari berjalan itu normal lah mas, biasanya itu. Cuma untuk aura mistis itu memang beda. Untuk kandang atau untuk tempat apalah ya, kalau memang itu angker, memang ada aura negatifnya, itu mesti terasa, mesti terasa auranya itu beda. Berjalan sekitar seminggu, ayam kan udah agak besar kan Maya? Iya, otomatis agak besar, jadi agak lebar lah tempatnya itu di dalam itu. Saya sekitar habis taraweh, saya kan balik lagi tuh ke kandang. Saya tidur. Setelah saya tidur sekitar jam 9 saya bangun. Nah posisi saya itu gini loh mas, di tengah kan ada kandang, ada ayamnya kan. Gini posisi tidur saya itu ada di utaranya ayam itu. Ada pondoknya tapi dalam satu lingkup lah dengan kandangnya mas. Tidur lah, saya kebangun kan, plastik itu kan tembus pandang kayak kaca itulah, cuma kalau angin kan nggak masuk ya. Saya lihat muter dari barat ke timur, kelihatan dari lampu. Saya kaget loh, tumben bosnya ke sini gitu. Saya kan nggak curiga ke hantu sama sekali. Saya kira itu bos, saya lihat tuh dari plastik itu kelihatan dari ke barat ke timur. Saya samperin tuh bangun. Nah setelah saya samperin, kok nggak ada orang lah mas. Lah di situ kaget saya, kok nggak ada orang, terus siapa gitu saya. Nah, ketika itu hal yang pertama kali mas rasakan bagaimana? Takut apa bagaimana? Kaget mas, nggak takut sebenarnya. Saya kira bos kan, jadi kaget. Nah ketika kaget sebentar otak saya berhenti mas. Lalu ini siapa gitu saya. Nah dari situlah muncul perasaan saya, takut saya tuh muncul wes, mulai gemeter wes, masalah mistis. Jadi keingat dari awal itu orang yang bilang itu, mungkin memang di sini angker gitu. Tapi masa bulan puasa ada hantu gitu, pikir saya. Katanya bulan puasa itu semua hantu dikunci kan? Apa dikunci nggak tahu ya? Iya, saya juga nggak tahu, saya nggak pernah mati ya. Nah habis itu saya pulang lah paginya. Ngomong saya ke orang rumah, kalau di situ ada hantu saya mau berhenti gitu saya. Tapi berhubung masalah tadi, masalah keuangan, saya kuatkan lah. Lah habis itu malah tambah serem ke belakang itu mas. Jauh-jauh hari itu tambah serem juga. Setelah kejadian itu lah, setelah umur 15 hari ayam itu ya, setelah umur 15 hari kan ayam sekitar bobot paling tidak lah 0,8 gram lah paling banyak itu. Ayam itu sudah bisa mandiri lah, tidak pakai sekam lah, langsung ke apa itu ya, ke galarnya itu.
Berarti full kandang sudah ayam Full itu. kandang berarti ya, Jadi semua transparan kelihatan. Nah, semakin besar ayam, lampu itu semakin banyak kan Mas. Iya pasang. Iya. Jadi agak terang lah. Jadi pikiran anehnya itu kalau ayam sudah besar, semua transparan, yang di bawah pun juga transparan kan Mas. Iya, Bawah kan kelihatan. kandang itu ya. Saya tidur, ya biasa habis terawih saya langsung ke kandang tidur. Kalau masalah orang baju putih, rambut panjang itu lewat bawah saya itu sudah biasa saya. Oh sudah biasa. Sudah biasa, tapi saya nggak takut. Soalnya yang Berarti sering lewat di situ berarti. sering di bawah saya. Setiap malam. Iya, lewat Baju ke putih, barat. Iya. rambut panjang. Tapi anehnya ada anak kecil di belakangnya itu Mas. Tapi Merinding ya, Mas? selama tidak mengganggu saya diam. Iya. Saya percaya kalau memang alam gaib itu ada kan Mas. Gitu loh. Memang berdampingan. Jadi selama kita saling menghormati, tidak mengganggu, ya sudah biarkanlah. Nah, saya kuat tuh sekitar 1 minggu diganggu seperti itu, saya kuat. Tiba-tiba pas saya masih ingat sampai sekarang, sekitar puasa dapat 21, malam puasa 21, saya tidur lagi itu pas malam. Nah, saya kebangun sekitar jam 1 malam Mas. Mimpi mungkin. Enggak, kebangun saya. Kebangun bukan karena kaget, bukan karena apa ya. Iya. Kebangun, tempat makan itu goyang-goyang Mas. Tempat popan itu. Ada angin mungkin. Enggak Mas. Kalau angin Ada kan gangguan itu mungkin. iya. Karena ada senarnya Mas, ada talinya. Jadi kalau angin paling cuma talinya toh yang goyang. Lah itu semua digoyang gini. Loh, saya kaget. Tapi saya nggak takut, soalnya pengalaman saya. Itu lampunya masih hidup semua itu. Hidup semua. Terang betul ya, masih Terang. ada itu. Jadi di dalam wadah popan itu biasanya ada ayam yang kejepit di sana. Jadi goyang-goyang, itu pengalaman saya. Tapi beda dengan kandang di situ. Saya pas lihat nggak ada ayam, nggak ada apa, tapi goyang-goyang sendiri. Lah situ saya kaget sudah. Waduh, kok sampai diganggu gini saya? Itu saya pikir saya. Langsung saya turun. Saya turun langsung pulang saya sekitar jam 1 malam itu. Pulang saya nggak sanggup. Nah dari situ paginya balik lagi, saya nggak peduli mau dimarahi sama bos, nggak peduli saya, karena memang siapa yang nggak takut mau itu nggak ada angin, nggak ada apa, goyang-goyang sendiri. Saya balik lagi. Nah pas malamnya ada keanehan lagi. Sekitar jam 2, soalnya kan dari habis taraweh sekitar jam 8 saya kan balik lagi ke kandang ya. Iya. Saya biasa main game sudah, buat ngisi ketakutan saya main game. Nah, Kita lagi sendirian gitu. iya, ngisi waktu. Nah kita tertidur sekitar jam 2, kebangun lagi saya. Loh, semua tempat air minum yang otomatis itu ya, air minum ayam tuh, semua selangnya dicabut semua. Loh, siapa yang nyabut, pikir saya. Saya langsung turun, saya langsung ke rumahnya saudaranya bos itu. Saya bilang ya, sekitar jam 2. Jam 2 itu. Saya bawa motor langsung ke sana, saya bilang. Jadi dia santai ngomongnya Mas. Saya kan sudah bilang katanya di sana ada genderuwonya. Jadi kalau ada orang baru pasti diganggu. Lah, dia panen ganti orang kan baru semua. Baru semua. Jadi takut. Saya paksa sudah kembali, saya pasang tidur. Sekitar malam puasa 25. 25 ya, saya ingat. Saya sekitar jam 9 itu masih belum tidur. Jam 9 masih Jam 9 ya biasa lah Mas, main game terus. enggak. Nah sampai pokoknya saya main game itu
pokok sampai saya tertidur wes gitu. Nah setelah saya tidur kok ada yang manjat mas dari pojok. Itu sosoknya putih apa bagaimana mas? Hitam mas, padahal Hitam. ada lampu itu. Ada lampu. Manjat di pagar itu, rambutnya panjang mas. Ayam itu kan takut, langsung ayam tuh ngumpul ke barat semua. Yang naik di pojok timur, gondrong rambutnya mas. Tapi Rambutnya hitam, gondrong. Matanya merah. merah. Tuh kulitnya hitam mas, Abu. panjang, terus tinggi. Lah situ saya Itu keadaan lampu masih hidup ya mas? hidup. Masih hidup. Nah di situ saya nggak kuat ya mas. Saya pulang langsung. Pulang ya. Pulang langsung. Lah saya kepikiran sama tanggung jawab ya. Habis sahur saya balik lagi, cuma dari takutnya saya ngajak ibu saya mas. Dari takutnya saya ngajak ibu untuk jaga itu. Padahal sudah pagi kan, tapi saya takut. Saya ngajak ibu. Enak kalau ada barengnya mas, nggak takut lah. Nah setelah siang ibu pulang, saya pun pulang juga untuk makan ya. Nah sore, lah kebetulan sore kan waktunya ngasih pakan jam 3 sore, ngasih pakan, sama pagi jam 6 waktu makan ayam itu. Berarti sehari 2 kali mas. Nah sekitar jam 3 itu saya ngasih pakan. Habis itu rencana saya maghrib mau pulang kan, buka puasa mas ya. Lah kok ada mobil Popan dari kantor datang Popan. Jadi saya nggak bisa pulang, masih nurunin itu sampai isya. Nggak buka puasa saya, cuma minum. Nah itu setelah itu Perjuangan warga ya mas. ya. Nah saya kok ketiduran mas. Habis mungkin kecapean ya, ketiduran. Jadi saya nggak buka puasa, langsung tidur habis isya, habis sholat isya itu, habis taraweh itu saya nggak ikut taraweh juga karena nurunin Popan gitu. Jadi saya ketiduran. Nah tiba-tiba nggak tahu jam berapa, pokoknya saya kebangun itu gara-gara ada tangan yang meraba di sini mas. Aduh. Saya tidur lelap, mungkin kecapean kan ya. Iya. Saya kebangun itu gara-gara itu. Saya Itu kerasa banget. asli kerasa mas. Kerasa, soalnya saya tidur miring gini kan. Lah ini ada tangan sini. Lah ini tangan siapa gitu pikir saya. Saya pegang tuh gini. Lah kok tulang semua mas. Waduh. Aduh saya pelan-pelan. Iya. Saya pelan-pelan oleh nggak ada orang mas. Terus apa yang mas rasakan setelah itu? Meskipun ngaji baca-baca apa yang saya bisa nggak mempan mas, tetap aja hawanya, rasa takut tetap aja gemetar. Iya, karena memang kadang ajaib itu kan Jadi akal normal itu nggak berfungsi mas. Kalau memang rasa takut itu saya mengalahkan apa ya, diri kita sendiri gitu loh. Jadi takutnya setengah mati pokoknya di sana. Jadi beneran angker lah. Ada malahan ada yang lebih angker lagi. Setelah itu saya bilang tuh sama bos paginya lah saya langsung bilang saya mau berhenti gitu. Saya nggak kuat. Malah bosnya bilang sudah, ini sudah hampir panen, bentar lagi panen, jadi sama nggak kuat wes. Nanti malam saya panggilin paranormal katanya. Ya saya tenang lah, ada paranormal gitu. Beneran habis buka puasa data tuh si bos sama paranormalnya datang. Lah dia bawa kemenyan. Nah, terus ditanya sama saya ada kejadian apa aja ya, semua saya cerita ya panjang lebar. Nah di bawah tempat tidur saya itu bakar lah sama itu paranormalnya, dibakar apa itu menyan itu kemenyan mungkin sama dupa gitu ya,
nggak tahu dibacain apa, saya juga nggak ngerti. Ya tunggu di luar. Itu kata orangnya itu ya apa, Mas? Nah setelah keluar paranormalnya itu lah ngomong sama saya, kalau di sini tuh ada penunggunya gitu. Rambutnya panjang, ada yang warna hitam, ada juga perempuan yang baju putih. Nah kok sama pikiran saya yang sebelumnya terjadi gitu. Nah, tapi saya diam, ya gak akan ganggu lagi katanya Ya, Mas. Ya tenang lah Mas. Setelah dia pulang, saya rokokan, nyantai lah dengan pikiran tenang, mungkin sudah nggak mengganggu pikiran saya. Saya tidur sekitar jam 10 malam, saya tidur sekitar jam 12, tempat tidur saya itu digoyang-goyang dari bawah. Semakin digoyang-goyang. Mungkin itu, Mas. Iya, ngamuk. Ya. Nah suaranya kayak macan, Mas. Waduh. Suaranya. Ngamuk mungkin kenapa tempat tidur kayak gitu. Itu saya nggak kuat. Goyang-goyang gini saya bangun, saya lihat tuh nggak ada orang. Terus siapa yang goyang? Enggak Mas, tapi tempat tidur saya tok. Kalau gempa kan semua. Iya. Nah, itu tempat tidur saya tok yang digoyang-goyang gini. Marah mungkin. Nah setelah itu saya putuskan untuk berhenti Mas. Berhenti Mas. Belum panen saya pamit. Eman-eman dah Mas, sampai panen itu katanya. Sekitar 3 hari lagi panen. Tapi karena saya memang nggak kuat Mas. Tak kuat deh Mas. Gitu loh Mas. Soalnya apa ya? Terlalu angker menurut saya. Itu berapa kali bulan? Berapa bulan sekali panen itu Mas? Ya 40 hari lah 40 hari. Dari umur 0 sampai 40 hari baru panen. Tadi hampir sebulan Mas di kandang. Sebulan lebih lah Mas. Sebulan 10 hari. Eman-eman enggak kuat. Eman-eman. Jadi karena rasa takut Mas. Memang terlalu angker. Memang bukan mitos, bukan mitos lagi kalau tempat atau rumah atau gubuk, apalagi di tengah hutan gitu ya, ada sebuah memang kebanyakan kandang ayam itu tengah hutan. Ada bangunan yang kosong sekitar seminggu lebih, itu ada penunggunya Mas. Jadi percaya saya itu, soalnya setiap kali saya kan kerja punya Mas itu kan sekitar 4 tahun kan ya. Kerja punya Mas saya sendiri. Jadi kalau habis cuti sekitar 15 hari kandang kosong, baru ada ayam datang lagi, bibir ayam yang kecil. Pas malam pertama jaga mesti ada gangguan, mesti. Istilahnya mungkin. Tapi nggak separah ininya Mas. Ya berebut tempat mungkin Mas. Mungkin katanya sih dia mungkin ini tempat saya gitu. Jadi saya putuskan berhenti lah Mas. Jadi mulai saat itu setelah panen, nggak tahu, nggak mikir gaji saya sudah, mau dipotong berapa, mau nggak dikasih terserah gitu saya. Kalau merasa takutnya tuh, sosoknya itu memang besar, menyeramkan, tinggi, rambutnya panjang, manjat di pagar itu, ayam aja lari, apa saya bisa ayam Mas. Iya, apalagi sendirian ya Mas ya. Iya. Lagi nggak ada temennya. Enak. Nah saya setelah itu saya nggak mau lagi Mas. Kerja di ayam boiler, saya nggak mau. Nah kabarnya setelah itu, setelah saya berhenti itu ya nggak ada yang mau jaga lagi di sana, nggak ada yang kerja. Ya nggak ada yang kerja. Lah sekitar 2 bulan berjalan kosong, kandang itu ambruk Mas. Jadi sekarang rata, nggak ada. Soalnya kan mayoritas memang jauh dari rumah. Iya. Untuk masalah hal mistis itu mesti ada. Oke teman-teman, begitulah podcast hari ini. Jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan. Jangan takut pada
pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Hahaha.